Oke, setelah Anda familiar dengan tampilan, interface maupun beberapa tools yang sudah kita lalui di dalam sesi sebelumnya, sekarang mari kita membuat dokumen baru. Coba kalau Anda buka panel page. Nah, itu dia panel page, kita buka. Ini ada berapa halaman? Kurang lebih ada 10 halaman ya, disertai dengan chapter-chapter di atasnya mungkin ya. Dan ada tampilan halaman A master, B front, C layout dan seterusnya ya. Ini yang akan kita buat sekarang. Jadi kita sudah membuat dokumen baru. Baiklah, untuk membuat dokumen baru seperti biasa kita klik menu file, pilih new dan pilihlah dokumen. Nah, pada bagian awal di dalam new dokumen biasanya kita secara default ya, ini adalah dalam keadaan seperti ini. Jadi bleed and slug settingnya tidak terlihat. Nah, Anda klik saja pada bagian more option untuk mengaktifkan bleed and slug dan selalulah gunakan more option. Oke, di bagian awal ada dokumen preset. Preset ini adalah bagian yang sudah kita save ya, pada bagian save preset. Jadi apapun settingan yang sudah kita simpan akan masuk ke dalam dokumen preset. Seperti contohnya ini, saya membuat seperti ini ya, 12 hal magazine. Jadi suatu saat saya tidak harus men-set lagi, saya tinggal ambil saja di dalam preset. Ya. Nah, karena kita ini baru, saya akan membuat baru dulu. Jadi settingan-settingan baru di sini. Number of page, berapa halaman yang kita butuhkan di sini. Jadi number of page ini adalah penentuan ya, jumlah halaman dari dokumen publikasi yang hendak Anda buat. Ya. Jadi sebagai default, dokumen yang akan dibuat ini terdiri dari sekitar taruhlah 10 halaman yang tadi ya. Anda tentu saja dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan nantinya ya. Jadi hanya saja tapi di dalam penentuan jumlah halaman ini ada beberapa pertimbangannya, seperti misalkan Anda membuat publikasi yang akan dicetak halaman kiri dan kanan serta bolak-balik. Nah, itu yang harus Anda pikirkan sebagai awalnya. Kiri, kanan, bolak-balik, berarti harus ada kelipatan 4 dalam jumlah halaman. Ya toh? Sebelah kiri, sebelah kanan, dan belakangnya. Kiri dan kanan juga, jadi semuanya 4 halaman. Nah, itu yang harus Anda pikirkan sebagai bagian awal. Cuman karena ini sebagai latihan, kita masukkan saja taruhlah 14 halaman. Ya, karena nantinya akan saya gunakan dengan halaman-halaman yang lain. Berikut adalah facing page dalam keadaan tercentang atau aktif. Facing page ini apa? Ini kalau Anda aktifkan, ini menentukan apakah Anda akan membuat halaman yang saling berhadapan. Ya. Jadi kiri dan kanan. Kalau tidak diaktifkan nanti dia tidak akan saling berhadapan. Ya. Nah, itulah facing page harus kita aktifkan. Lalu ada pilihan master text frame. Di sini bisa kita langsung aktifkan. Master text frame ini adalah pilihan opsi untuk membuat kerangka teks. Ya, jadi semacam text frame. Ya, seluas area dari margin yang ada sudah kita tentukan di bawah ini. Ya. Nah, nanti master text frame ini akan dibubuhkan pada bagian master A, halaman master A. Ya, tapi kita untuk latihan kali ini tidak kita aktifkan ya. Jadi kita dalam keadaan tidak tercentang. Page size ukurannya adalah letter. Anda boleh memilih ukuran yang lain, mungkin custom. Ya, di sini Anda tahu bahwa hitungannya adalah berdasarkan inch. Ini bisa Anda rubah jenis hitungannya di dalam apa? Preference ya, preference di bagian depan. Dan juga ada pilihan orientasi. Orientasi biasa ya, seperti portrait dan landscape. Jadi bagian bentuknya seperti apa, orientasinya di sini bisa dirubah. Lalu ada pilihan columns. Nah, columns ini maksudnya apa? Secara otomatis kita sudah menentukan kalau kita berikan angka di sini ya, berapa kolom yang ada di dalam satu halaman. Nah, itu. Kalau Anda memberikan 5 berarti ada 5 kolom yang sudah langsung tercetak. Bukan tercetak tapi terdefinisikan di dalam halaman kita. Dan gutter ini adalah hitungan jarak antara kolom-kolom yang kita tentukan di dalam berapa kolom ini. Ya, tentunya semua ada di dalam satu halaman. Jadi tiap halaman nanti ada beberapa kolom yang kita sudah tentukan sesuai dengan jarak yang juga sudah kita tentukan di dalam gutter. Dan berikutnya adalah margin ya. Jadi batas area teks ini diukur dari pinggiran kertas. Ukurannya seperti ini. Ya, jadi ukuran kertasnya apa? Berapa inch dari bagian atas, bagian bawah. Nah, itu teks area kita. Untuk bagian dalam maupun bagian luarnya. Itu diukur berdasarkan margin. Standarnya adalah setengah in. Ya, Anda boleh saja merubah dengan angka yang lain. Dan dalam mengubah dengan angka yang lain, saya sarankan Anda aktifkan saja linknya ini. Supaya apa? Begitu Anda mengetik angka 1 misalkan ya, 1 inch, klik di luar semua ikut. Ya, jadi menyamakan semua nilainya.
Ya, saya kembalikan sekarang ke setengah. Oke. Nah, lalu ada pilihan bleed and slug. Akhirnya kita nyampe nih di bagian bleed and slug. Bleed ini adalah batas area ya yang di luar batas cetak kita. Ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak ikut tercetak, itu adalah batas bleednya, ya, bagian luarnya. Bagian di sesi sebelumnya sudah saya beritahukan apakah itu bleed, jadi Anda bisa membayangkan seperti apa ya. Di sini bleed saya berikan sedikit aja, ya, saya aktifkan 0,125 ya, inch. Nah, itu dia. Sedangkan untuk slug saya akan berikan di bagian bawah aja. Nah, slug ini mungkin sekitar 2 inch. Ya, 2 inch saja. Nah, slug ini apa? Apabila kita ingin memberikan suatu catatan, ya, suatu perintah kerja ataupun catatan untuk nanti pada bagian orang-orang finishing, ya. Perintah-perintah kita misalkan ini tolong dicetak seperti ini, seperti itu, dengan warna seperti ini, gitu ya. Ada sedikit note, ya, pesan untuk mereka, dan itu bisa kita tuliskan di bagian slug. Tapi tentunya area slug ini nanti akan dipotong ya oleh mereka yang bekerja di bagian penjilitan ataupun finishingnya. Oke. Nah, kalau sudah semua, ini sebagai standar awal kita dulu membuat dokumen baru, kita save ya preset kita. Saya akan berikan nama di sini dengan nama My Magazine 14 halaman. Ya, saya klik tombol OK. Sekarang masuk dia ke dalam sini. Jadi kalau pada keadaan defaultnya hitungannya seperti itu, begitu saya pindahkan ke My Mac, masuk ke hitungan yang saya tentukan. Iya. Sudah yakin? Kita klik tombol OK. Nah, ini dia. Sudah tercipta ya. Semuanya sebanyak 14 halaman sesuai apa yang sudah kita tentukan. Anda lihat halaman pertama menghadap pada bagian sebelah kanan ya. Di bawah sebelah kiri 14-nya. Nah, ini dibagi secara otomatis seperti ini ya. Dan Anda perhatikan juga ini adalah batas margin kita yang berwarna purple ya, ungu ini. Dan yang batas merah itu adalah apa? Ya, itu adalah batas bleed. Sedangkan slugnya mana nih? Nah, slugnya ada di bawah. Itu dia. Di sini nanti kita akan memberikan note pada bagian penjilitan. Ya, lihat ini. Klik saja 2 kali. Itu dia tampilan face-nya ya. Menjadi menghadap ke depan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sudah perfect untuk bagian awal. Kita klik menu file dan kita save pekerjaan kita. Saya akan save di sini sebagai nama My Magazine. Ya, saya save. Selesai, kita lanjutkan ke sesi berikutnya.